Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiasih, NIM 2020143501 dari kelas 4M mata kuliah Kepramukaan. Pada video kali ini, saya ingin membahas sedikit materi tentang sejarah kepramukaan dunia dan di Indonesia. Berikut submaterinya. 1. Perintis gerakan kepanduan dunia. 2. Gagasan pendidikan kepramukaan. 3. Kegiatan kepanduan di Indonesia. Dan yang keempat yaitu sejarah gerakan pramuka. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai perintis kepanduan dunia. Bapak Pandu Dunia Robert Stephen Smith Baden-Powell adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP, BP atau BP. Yang kedua yaitu mengenai gagasan pendidikan kepramukaan. Yang pertama, sistem pendidikan kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utamanya, yaitu A. Tujuan pendidik, B. Peserta didik, C. Yang mendidik, D. Metode pendidikan, E. Materi pendidikan atau kurikulum pendidikan kepramukaan. Yang kedua yaitu sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidik untuk peserta didik itu diatur melalui syarat kecakapan Urnum atau SKU dan syarat kecakapan khusus SKK serta pramuka Garuda tingkat dalam pramuka. Yang pertama A. Untuk pramuka siaga dari usia 7-10 tahun. B. Untuk pramuka penggalan usia 11-15 tahun. C. Untuk pramuka penegak dari usia 16-20 tahun. Dan D. Untuk pramuka penegak usia 21-25 tahun pendidikan kepramukaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidik bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditunjukkan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing dan staf kuartir. Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan kepramukaan yang biasa dilakukan di Indonesia, antara lain kegiatan pramuka siaga. 1. Pesta siaga. Kegiatan pramuka penggalang contohnya 1. Jambore, 2. Lomba tingkat, 3. Perkemahan bakti, 4. Dian Pinru, 5. Perkemahan, 6. Forum penggalang, 7. Penjelajahan. Selanjutnya kegiatan pramuka penegak, contohnya 1. Raimuna, 2. Geladian pimpinan satuan, 3. Perkemahan, 4. Perkemahan wirakarya, 5. Perkemahan bakti, 6. Perkemahan antar saka, 7. Pengembaraan, 8. Latihan pengembangan kepemimpinan, 9. Pelatihan pengelola dewan kerja, 10. Kursus instruktur muda, 11. Penataran seminar dan lokal karya, 12. Sidang paripurna, 13. Muspanitera, 14. Ulang janji. Selanjutnya mengenai kegiatan pramuka dewasa. 1. Kursus pembina pramuka mahir dasar atau KMD, 2. Kursus pembina pramuka mahir lanjutan atau KML, dan 3. Kursus pelatihan pembina pramuka dasar KPD, 4. Kursus pelatihan pembina pramuka lanjut atau KPL, 5. Musyawarah gugus depan atau MUGUS, musyawarah ranting musran, musyawarah cabang muskrab, musyawarah daerah atau musda, dan musyawarah nasional munas, dan ulang janji. D. Sejarah berdirinya gerakan kepanduan ke gerakan pramuka. 1. Di luar negeri pada awal tahun 1908, BP menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit kemudian disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girls Guides atau Bantuan Agnes, atas bantuan Agnes.
adik perempuan Baden-Powell dan diteruskan oleh N.Y. Baden-Powell, buku Courting for Boys. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut Cub atau anak serigala dengan buku The Jungle Book berisi cerita tentang Mowgli, anak didikan rimba atau anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala, karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan Cub tersebut. Tahun 1918, BP membentuk Rover School, pramuka usia penegak, untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun, tetapi masih senang giat di bidang kepramukaan. 2. Perkembangan di Indonesia. Masa Hindia Belanda meliputi satu kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidik kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. 2. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912. Yang ketiga, organisasi kepramukaan yang dipraksai oleh bangsa Indonesia adalah Javaanse Pathfinders Organisatie atau JPO, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. 4. Kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan. 5. Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia Pendidikan Kepramukaan. 6. Federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi. Akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. 7. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. 8. Antara tahun 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Yang ke-9, sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesia Jambore. B. Masa Bala Tentara, Nippon Partai dan Organisasi Rakyat Indonesia termasuk gerakan kepramukaan dilarang berdiri. Namun, upaya penyelenggaraan Perkino 2 tetap dilakukan. C. Masa Republik Indonesia sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Sebagai suatu panitia kerja, akhirnya melakukan Kongres 1 dan 2, maka dibentuk hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia Pendidik Kepramukaan. D. Pada 1953, IPindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. IPindo merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat 2 federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Poppindo atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.